warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan mini riset yang dilakukan di SD Negeri Kelurahan Tegalsari 3, yaitu SD Negeri 060828 dan SD Negeri 060821. Adapun judul dari mini riset kami yaitu Persepsi Guru tentang Pembelajaran PKN bagi Siswa SDMI dalam Membangun Kepribadian di SD Negeri Kelurahan Tegalsari 3. Sebelum memulai hasil presentasinya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Al-Fatar Ihsan, An-Nisa Mardatila, An-Nisa Rohimah Hasria Sibuan, Hadiah Putri, Ilma Husnul Sabila, Hairun Nisa Nasution, Hairun Nisa Dwi Hari, Mahpuja Pane, Mutiara Indriani, Nadia Ulandari, Nurholiza Tanjung, Weni Arobia Siregar, dan Zaira Azmi Lubis. Selanjutnya, laporan hasil mini riset ini akan disampaikan oleh pemateri. Untuk itu, kepada Saudari Ilma Husnul selaku pemateri pertama yang akan menyampaikan hasil mini risetnya. Kepada Saudari, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya Ilma Husnul Sabila akan menerangkan bahwasanya penelitian yang kami lakukan yaitu ada 2 SD, yaitu di SD Negeri Tegalsari 3. Sekolah yang pertama yaitu SD Negeri 060821 yang diwawancara kepada Bapak Harhab SPD Rahmatul Kurnia Donggoran SPD. Dan di sekolah yang kedua yaitu SD Negeri 060828 yang diwawancara kepada Ibu Romawati Sibaranggian SPD. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Ilma Husnul Sabila. Selanjutnya kita akan mendengarkan topik pembahasan hasil mini riset yang akan disampaikan oleh Saudara Al-Fatar Ihsan. Kepada saudara saya persilahkan. Topik pembahasan. Poin 1. Bagaimana pandangan guru tentang pengetahuan dan wawasan guru pembelajaran PKN di SD Negeri Kelurahan Tegalsari 3? Poin 2. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi guru dalam mengajarkan PKN di SD Negeri Kelurahan Tegalsari 3? Poin 3. Bagaimana cara guru dalam mengajarkan PKN yang baik dan benar dalam pembelajaran di SD Negeri Kelurahan Tegalsari 3? Terima kasih kepada Saudara Al-Fatar Ihsan yang sudah menyampaikan hasil materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan tujuan penelitian mini riset yang akan disampaikan oleh Saudari An-Nisa Mardatila. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pandangan guru tentang pengetahuan dan wawasan guru pembelajaran PKN di SD Negeri Kelurahan Tegalsari 3. Yang kedua, untuk mengetahui kendala atau hambatan yang dihadapi guru dalam mengajarkan PKN di SD Negeri Kelurahan Tegalsari 3. Dan yang ketiga, untuk mengetahui cara guru dalam mengajarkan PKN yang baik dan benar dalam pembelajaran di SD Negeri Kelurahan Tegalsari 3. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari An-Nisa Mardatila. Selanjutnya kita akan mendengarkan metode penelitian yang akan disampaikan oleh Saudari Mutiara. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
menggunakan metode kualitatif, yaitu karena metode ini sesuai dengan pembahasan penelitian, yaitu persepsi guru tentang pembelajaran PKN bagi siswa SD atau MI dalam membangun kepribadian di SD Kelurahan Tegal Sari 3. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif. Pendekatan deskriptif juga berarti menjelaskan fenomena dan situasi. Yang kedua, tempat dan waktu. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang dilakukan terhadap responden yaitu di SD Negeri 060828 dan SD Negeri 060821 di Jalan A.R. Hakim, Gang Rahayu, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan untuk waktu dari penelitian ini dilakukan pada hari Kamis 24 November 2022 jam 10 hingga selesai. Terima kasih kepada Saudari Mutiara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hadiah Putri. Kepada Saudari saya persilahkan. Terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai metode penelitian tentang teknik dan instrumen. Adapun teknik dan instrumen pengumpulan data kami lakukan dalam riset ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber dan subjek. Adapun sumber, data, dan subjek penelitian yang didapatkan oleh peneliti ialah berasal dari hasil wawancara yang dilakukan pada dua guru di SDN 060828 yaitu wali kelas 5 yang bernama Ibu Anissa SPD dan wali kelas 4 yang bernama Ibu Sukmawati SPD, sedangkan dua guru di SDN 060821 yaitu wali kelas 5 yang bernama Ibu Erdina Saria Rahab SPD dan wali kelas 6 yang bernama Ibu Rahmatul Kurnia Dongoran SPD. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Hadiah Putri. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil penelitian dari mini riset yaitu di SD Negeri 060828. Salah satu wali kelas 5 yaitu Ibu Anissa SPD. Hal ini akan disampaikan oleh Saudari Mahfuza Pani. Kepada Saudari Mahfuza saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, hasil penelitian di SD Negeri 060828 pada guru kelas 5 SD yang bernama Anissa SPD. Bagaimana wawasan terhadap pengajaran PKN? Siswa dituntut untuk sesuai profil Pancasila, beriman bertakwa, berakhlak mulia, bergotong royong. Dengan mereka mempelajari perilaku Pancasila, maka mereka akan sesuai dari apa yang kita harapkan, menjadi anak yang berakhlak mulia. Dan terkadang, apa yang diajarkan di sekolah saja belum tentu lingkungan sekitar mengajar hal sebaliknya, tapi akan menekankan perilaku yang baik dalam mempelajari PKN. Adapun kendala setelah mengajarkan PKN, yaitu tidak ada kendala, dikarenakan strategi mengajar langsung menerapkan sila-sila pada Pancasila. Contohnya, menjenguk teman yang lagi sakit, menjelaskannya, masukannya, sila kedua menjelaskan tentang sila. Kemudian, kendala prasarana. Tidak ada kendala, dikarenakan adanya proyektor sebagai media video untuk penerapan materi agar mudah mereka pahami tidak bosan. Hanya terkendala dari orang tua, tidak terlalu memperhatikan anaknya dalam belajar. Tidak ada kerjasama antara guru dan wali murid, tapi hanya sebagian. Kendala siswa mempelajari PKN yaitu terdapat kendala pada siswa dalam mempelajari PKN, yaitu menghafal Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang kendala sulit menghafal pada siswa karena faktor jenuh. Kemudian, strategi pembelajaran PKN. Dalam penyampaian materi, harus ada dilakukan dalam pengimplementasian penerapan, seperti contoh dalam kehidupan. Misal, saling bekerja sama dalam berdiskusi, misalnya saling setor ke teman agar adanya kerjasama. Menggunakan media pembelajaran, misalnya tentang hak dan kewajiban, maka disayangkanlah dengan berbagai video melalui proyektor. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pandangan siswa mengenai pembelajaran PKN salah satu siswa kelas 5 SD yang bernama Afnan.
Hal ini akan disampaikan oleh Saudari Weni. Kepada Saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, saya akan membacakan selanjutnya. Yaitu Abnan. Menurut kalian menarik tidak belajar PKN? Enak, mudah, fokus karena pakai tanyaan video jadi mengerti dan paham. Apakah kalian sudah menerapkan PKN dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, seperti menghormati orang tua, bersihkan rumah, membuang sampah, bergotong royong, karena juga itu kewajiban menjadi warga negara. Baik, kepada saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mahfuza dan Weni yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil laporan dari guru wali kelas 4 yang bernama Ibu Sukmawati SPD yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, saya persilahkan. Hasil penelitian dari SD Negeri 060828 Ibu Sukmawati SPD. Pengetahuan Ibu atau wawancara Ibu tentang pembelajaran PKN itu sendiri. Kami memakai buku tema. Dari tema inilah udah masuk. Kalau udah masuk PKN, ini udah masuk semua mata pelajaran yang terkait dengan matematika bahasa Indonesia. Kendala atau hambatan Ibu ketika mengajar? Kalau di saya ketika mengajar rasanya lebih enak mengajarkan KTSP dulu. Karena kan tertentu, kalau IPA belajar IPA, kalau matematika belajar matematika. Tetapi sekarang ini kita mengkait-kaitkan ini kurang. Strategi ataupun cara dalam mengajarkan pembelajaran PKN itu sendiri. Misalnya ada cara-cara tertentu dalam pembelajaran PKN yang diterapkan di sini. Terkadang kita praktekkan juga tentang moral-moral itu dan kita sampaikan juga. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan siswa mengenai pembelajaran PKN salah satu siswa kelas 4 yang bernama Najwa Aprilia yang akan disampaikan oleh Khairun-Nisa Dwi Hari. Kepada saudari saya persilahkan. Siswa kelas 4 SD Negeri 060828. Siswa yang bernama Najwa Aprilia. Kami bertanya kepada murid tersebut bagaimana perasaan atau sikap adik terhadap pembelajaran PKN. Dan murid tersebut menjawab, seperti biasa menyenangkan. Pada saat pembelajaran PKN, murid tersebut memahaminya. Lalu kami bertanya kembali kepada murid tersebut, apakah adik sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Lalu murid tersebut menjawabnya, ia sudah menerapkannya seperti menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadia dan Khairun-Nisa Dwi Hari yang sudah menyampaikan hasil laporan mini risetnya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan hasil laporan mini riset dari SD Negeri 060821, yaitu guru wali kelas 5 yang bernama Erdina Sari Harahap SPD, yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia Ulandari. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, selanjutnya tanggapan Ibu Erdina Sari Harahap SPD selaku guru kelas 5 SD mengenai pengetahuan dan wawasan guru tentang pembelajaran PKN, yang dimana guru mendesain pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang membina etika sopan dan santun, mengevaluasi perilaku sopan santun peserta didik, serta merespon mereka terhadap pembinaan sopan santun yang dilakukan guru melalui pembelajaran PKN.
Kendala atau hambatan guru ketika mengajarkan PKN ini adalah sudah banyak diajarkan beberapa kali, namun si anak banyak yang belum mengerti. Padahal sudah dibuat dengan beberapa cara, dan untuk sarana prasarana di sini masih berpedoman dengan buku-buku saja. Serta strategi guru dalam mengajarkan PKN yang baik dan benar dalam sebuah pembelajaran PKN, Ibu Erdina mengatakan bahwa sudah banyak strategi yang dibuat untuk mengajarkan pembelajaran khususnya PKN, seperti dengan membuat media yang dibuat dan mempraktikkan materi pembelajaran PKN secara langsung tentang bagaimana tata krama yang baik. Namun, peserta didik sangat susah untuk memahaminya. Kemudian, sudah memberikan contoh-contoh yang baik seperti menerapkan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan siswa mengenai pembelajaran PKN, yaitu siswa kelas 5 yang bernama Indra Kurniawan. Hal ini akan disampaikan oleh Saudari Nurholiza Tanjung. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Adapun nama siswanya yaitu Indra Kurniawan. Perasaan atau sikap terhadap pembelajaran PKN. Perasaannya senang belajar PKN. Dia paham jika dikasih tahu contohnya, tapi setengah-setengah. Tidak semuanya langsung paham, harus dijelaskan berulang kali. Menerapkan pembelajaran PKN dalam kehidupan sehari-hari, ia kurang menerapkannya, seperti kurangnya sopan santun dan adabnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nadia Ulandari dan Saudari Nurholiza Tanjung yang sudah menyampaikan hasil laporan mini risetnya. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil laporan mini riset guru wali kelas 6 yang bernama Rahmatul Kurnia Dongoran SPD yang akan disampaikan oleh Saudari Khairunisa Nasution. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan hasil penelitian SD Negeri 060821. Rahmatul Kurnia Dongoran SPD berpendapat bahwa pengetahuan dan wawasan guru tentang mata pelajaran PKN itu sendiri ialah bagaimana moral siswa, bagaimana ketakwaan kepada lingkungan dia, dan bagaimana dia beradaptasi dengan agama yang dianutnya, dan bagaimana toleransi dia terhadap tetangga, sahabat, guru, maupun orang tua. Jadi, fungsinya untuk membuat siswa paham moral, adab, dan sopan santun. Tujuan yang utama yang ditanamkan dari segi pemerintahan itu ada, tapi dari segi pemerintahan bagaimana tahapan-tahapan dari lurah Kepling, tapi yang mendasarnya tetap kepada moral. Rahmatul Kurnia Dongoran SPD berpendapat bahwa kendala atau hambatan guru ketika mengajarkan pembelajaran PKN, yaitu kalau kita sudah menerapkan peraturan, hari ini ingat, tetapi di esok hari atau beberapa minggu sudah lupa, dikarenakan daya tahan tubuh untuk mengingat itu kurang, disebabkan dari faktor dari zamannya bisa atau faktor dari teknologi juga bisa. Sarana atau media yang dipakai, yaitu medianya saya buku, biasa Infokus dipakai atau alat peraga lainnya, dan buku-buku penunjang lainnya. Banyak enggak satu sumber yang kita ambil dari media lainnya. Kemudian Rahmatul Kurnia Dongoran SPD berpendapat bahwa strategi guru dalam mengerjakan PKN yang baik dan benar. Strategi selama ada kendala selama pembelajaran PKN yang digunakan untuk menerapkan berbuat contoh, masing-masing digunakan ke temannya, bagaimana tindakan keadaan muridnya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan siswa mengenai pembelajaran PKN yang bernama Muhammad Fauzan, kelas 6. Hal ini akan disampaikan oleh Saudari Zaira Azmi. Kepada saudari saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu hasil penelitian dari SD Negeri 060821, yang dimana salah satu pendapat siswa yaitu bernama Fauzan, perasaan atau sikap siswa terhadap pelajaran PKN. Pembelajaran PPKN, ia merasa senang dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Ditambah, wali kelas pada saat mengerjakan PPKN dibarengi dengan mengadakan games, yaitu permainan persamaan antonim atau tebak kata. Tujuannya agar proses pembelajaran tidak terlalu bosan dan monoton. Baik, sekian hasil pembacaan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan hasil laporan mini risetnya. Demikianlah hasil laporan mini riset kami dari kelompok 10 tentang persepsi guru tentang pembelajaran PKN bagi siswa SDMI dalam membangun kepribadian di SD Negeri Kelurahan Tegalsari 3. Saya, Annisa Rohimah Hasri Hasibuan, selaku moderator undur diri. Apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.